Menariknya Southgate itu diisukan mau ngelatih MU loh. Aduh, gimana Kin? Gantiin Ten Hag? Enggak. Hasil yang cukup mengejutkan itu salah satunya Brazil yang menang 1-0 Inggris. Paling dari satu pemain cuman gue gak bisa sebutin Lu dong. Gara-gara dia kenapa demam? Hujan-hujanan. Welcome back to Anak Gawang. Kali ini dengan formasi yang berbeda dengan minggu kemarin. Sebelah kanan masih dengan Abang Ikin. Lihat ini dong ke kamera. Sebelah kiri telah kembali dengan cukuran rambut baru Abang Arif. England. Nah, England ini kan minggu ini bermain ya? Iya. Dalam jeda internasional. Tapi sebelum ke Inggris kita ke dalam negeri dulu, yaitu timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Itu dalam rangka apa sih Kin? Pertandingannya apa persahabatan apa kualifikasi? Itu putaran second round, putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Masih panjang berarti ya perjalanannya. Satu lagi ini kan habis putaran, kalau lolos nih putaran ketiga, nah itu terakhir. Bisa masuk dong. Ya kalau ini dulu lolos. Kita ngomongin Kita ngomongin permainan timnas kemarin gimana Kin? Ada apa lu katakan dengan beberapa pemain baru kan? Ya. Waktu di main di GBK itu 2 pemain ya. 2 pemain baru debut. Jahit Ses sama Nathan Choaon. Jahit Ses pemain Venezia main di belakang pada dalam formasi 3 back sama Rizky Ridho sama Justin Hubner. Terus Nathan Choaon di wingback kiri yang biasa ditempatin sama Pratama Arhan. Kalau secara performa sih Jahit Ses bahkan langsung ramai tuh di medsos kan penampilan dia yang ya cukup lugas lah, cukup menunjukkan kelasnya sebagai back seri B yang akan promosi ke seri A ya. Insya Allah. Kalau nggak dicegal. Terus ya dia nunjukin inilah tenang gitu, baca bolanya back modern lah ya. Back modern, terus nge-build up melakukan serangannya juga oke. Dan yang momen paling krusial kan yang menit terakhir tuh yang viral juga di medsos yang serangan balik Vietnam, ada bola long ball itu dengan tenangnya dia lagi bola. Kolam kamjam udah kesana gitu. Kalau ya overall Jay sih cukup dapat apresiasi lah, bahkan beberapa pihak bilang kalau bisa dibilang Jay salah satu man of the match lah di pertandingan itu. Kalau Nathan lumayan, dia sempat juga bikin clearance tuh waktu pemain Vietnam ada hampir one on one sama kiper Adi Satrio. Terus si Nathan langsung bisa nyapu itu krusial juga penyelamatan. Cuman kalau secara overall Nathan kayaknya belum maksimal lah. Dia juga baru nyampe itu kalau nggak salah kan itu main hari Kamis. Dia itu baru latihan Selasa apa Rabu gitu. Jadi mepet banget lah. Jadi ya harusnya bisa dimaklumi lah, mungkin kondisi dan cuaca juga kan, dia mungkin masih adaptasi segala macam lah. Makanya di awal babak kedua kan dia langsung diganti sama Pratama Arhan. Jadi dia cuma main 1 babak, sedangkan Jahit Ses main penuh. Cuman di match nanti malam kayaknya sih kayaknya Nathan tetap jadi starter, apalagi Pratama Arhan dipastikan absen karena sakit. Kan si Intayong itu setelah pertandingan bilang kalau timnas itu masih kurang kompak. Nah kalau Bang Arif ngeliatnya gimana permainan timnas dengan beberapa penggawa baru, apakah udah sehebat itu? Karena gue lihat Vietnamnya juga ngelawan sih sebenarnya. Ya kalau ngelihat dari pertandingan kemarin di GBK itu emang banyak perlu adaptasi ya, pemain baru datang juga, baru gabung juga kan sama tim yang dibentuk sama Sintayong. Permainan Indonesia emang nggak berkembang di babak pertama, kelihatan tuh ngelawan counternya si Vietnam susahan gitu. Nembus-nembusnya permainannya juga belum padu, dan golnya pun tanda kutip jatuh dari langit karena kan lemparannya Arhan ditendang sama back Vietnam terus kakinya Egy gitu kan, bukan dari build up. Tapi ya, ini kemenangan 3 poin dan kalau nggak salah Indonesia sekarang peringkat 2 ya. Nah, ya maksudnya dari segi permainan masih harus ditunggu lagi lah, karena ini baru mereka beradaptasi yang baru-baru kan. Jadi belum ini banget sih, belum terlihat padu juga. Tapi lu Kin ngeliat Vietnamnya gimana Kin? Karena beberapa pemainnya cedera juga kan. Ya Vietnam itu ada 4 sampai 5 pemain lah yang enggak main itu. Termasuk yang jadi sasaran netizen tuh, gue lupa lagi namanya. Ada Nguyen kayaknya. Bukan Nguyen kalau yang itu. Bukan Nguyen, adalah yang
Yang nomor 25 ya. Sayur mulu tuh, yang ditunggu netizen katanya. Dia gak main kan karena cedera kalau nggak salah. Tapi ya Vietnam tetap, kalau gua ngeliat kemarin sih lumayan tetap bisa menyulitkan timnas Indonesia. Kalau gua nggak salah itu timnas baru dapat shot on target itu pertengahan babak pertama di menit 20-an mau ke 30 gitu. Kalau gua nggak salah ya. Gua sampai jujur ya, gua sampai hampir ketiduran itu. Padahal di stadion gua. Saking buat gua aduh bosenin banget nih match gitu. Ya ada nyerangnya susah banget nyerangnya gitu. Ya tapi di babak kedua permainan lebih mencair, masuknya siapa Arhan. Maksudnya Arhan lebih apa ya, bikin sisi kiri lebih hidup lah karena di babak pertama Nathan ya itu kayaknya masih perlu adaptasi atau masih perlu waktu lah untuk terbiasa main sama timnas Indonesia ini. Jadi kita belum melihat nih kualitas Nathan yang sebenarnya gitu. Lebih pilih main play safe deh. Kalau Arhan kan dia berani tuh. Masuk depan, lemparan jauhnya juga jadi senjata juga kan buat timnas. Nah itu lagi-lagi lemparan jauh Arhan ternyata efektif. Tendangan bebas suruh Arhan lagi ngelempar. Hampir selalu jadi peluang gitu. Jadi peluang. Lemparan ke dalam Arhan itu hampir selalu jadi, mungkin persentase suksesnya di atas 90% kali. Karena hampir selalu jadi peluang gitu. Bahkan beberapa pelatih lawan timnas Indonesia juga sering mention soal Arhan itu, lemparan ke dalam timnas Indonesia efektif. Tapi Vietnam sejak sama Pak juga mainnya ini kan kayak lembek gitu gak sih? Rasanya maksudnya sama Philippe Troussier ini kayak lebih ngandelin ball pos aja. Nah ya kan sempat publik Vietnam pengennya kalah terus dipecat. Iya. Itu ramai tuh kabarnya. Emang si Troussier juga kayak curhat gitu di presscon. Dia kayak curhat di presscon, dia bilang kayaknya emang banyak yang berharap dia itu dipecat gitu. Baik itu pecinta sepak bola sana maupun medianya. Karena waktu kan banyak wartawan Vietnam juga ya kemarin yang kesini. Emang pertanyaannya pedes-pedes itu buat Troussier. Kayak emang udah kayak di Inggris ya, ditekan lewat media. Terus kalau berarti sekarang Indonesia poinnya berapa Ken? Ini belum main lawan Vietnam ya. Kita syuting hari ini hari Selasa sore. Berarti poin 4. Iya 4. Karena kan udah 3 match Filipina. Seri lawan Filipina, kalah lawan Irak dan kemarin menang lawan Vietnam. Nah, kalau peta persaingannya supaya lolos gimana? Lu ngeliatnya? Yang dengan sisa pertandingan. Yang lolos itu kan juara grup sama runner up grup. Ya masih sangat terbuka lah, apalagi dengan kemenangan lawan Vietnam kemarin kan. Ya berharap di Hanoi ini ntar malam timnas nggak kalah, minimal kita bisa seri lah. Kita bisa seri atau bahkan kalau kita bisa menang itu akan lebih safe juga buat kita kan, karena sisa 2 match lagi itu di kandang kan. Nah itu meskipun lawannya Irak. Kalau Filipina di atas kertas kita bisa menang lah, tinggal Irak doang nih. Meskipun main di kandang kan ya Irak adalah Irak gitu. Ranking lebih tinggi. Lebih tinggi. Pengalaman. Berarti kalau nanti kalah tetap ada peluang. Kalau kalah kan berarti poin Vietnam jadi 6. Poin Vietnam 6, poin kita tetap 4. Tapi sisa 2 pertandingannya Vietnam. Sisa 2 pertandingan Vietnam, sisanya kan berarti lawan Filipina sama lawan Irak. Ya sama gitu juga, lawan Irak sama lawan Filipina. Ya peluang sih kalau di atas kertas peluang masih ada meskipun kalah saya itu kan ya. Cuman kalau ya itu kita akan mesti ketemu Irak kan. Jadi akan lebih aman sih kalau kita bisa ambil poin dari Hanoi Tarmac. Tapi jelang pertemuan kedua ini timnas ada aja cobaannya selama demam. Ini kayak bocah-bocah yang demam ada 5 lagi. Itu kenapa sih Kin? Kemarin tuh Pak Sumarji, manajer timnas, ketua BTN, teman baik lu. Amin. Terus sempat bilang dia juga bingung katanya. Dia dan tim dokter juga bingung kenapa nih tiba-tiba pemain jadi terserang demam gini. Memang katanya ada demam ini awalnya dari satu pemain, cuman gue gak bisa sebutin lah. Jangan. Gara-gara dia kenapa demam? Hujan-hujanan. Ada pokoknya katanya dari satu pemain. Back? Ada lah pokoknya. Ada dari satu pemain, dia nularin ke teman kamarnya. Nular. Emang demam menular? Ya menular lah kayaknya. Covid dan jangan. Jangan berspekulasi. Habis itu? Pokoknya dari satu pemain nular ke teman sekamarnya, nular lah. Pada akhirnya yang ada 4 kalau nggak salah. Sebutin siapa aja kan nggak apa-apa. Yang absen karena sakit. Enggak, yang gara-gara demam dulu. Oh, yang demam itu Nadeo. Nadeo, si Arhan,
Ivar Jenner, Dimas Derajat, sama Rafael Struijk. Tapi Rafael Struijk katanya udah mulai udah ngerasa enakan dan dia udah terbang nyusul ke Hanoi hari kemarin si Struijk. Cuma di antara 5 itu tuh yang sembuh, yang bisa main di pertemuan kedua itu siapa? Di antara mana? Yang 5 tadi demam. Yang masih ada peluang main ya si Struijk, karena 4 sisanya ditinggal di sini di Jakarta. Mereka di Jakarta semua. Arhan, si Nadeo, Jenner sama Dimas Derajat. Terus si Klok juga ini ya. Kalau Klok cedera, dia cedera tendon Achilles kan. Jadi itu cedera tuh kalau kata Klok dia udah cedera itu udah dari 3 bulan. Udah 3 bulan, cuman karena dia kan main di Persib tuh. Persib kan lagi bersaing untuk ke championship series. Jadi dia bilang dia gak mau melewatkan itulah, dia gak mau absen. Akhirnya dia selalu pakai painkiller, perda sakit gitulah. Jadi lama-kelamaan kan namanya cuma painkiller kan cuma nahan-nahanan, mungkin ya pada akhirnya harus diobatin. Cuman gua gak tahu lah sampai operasi atau enggaknya, gua gak tahu. Yang pasti dia katanya ke Singapura untuk menjalani pengobatan itu. Selain Klopp juga yang absen itu Sandy Walsh. Kalau Sandy Walsh itu akumulasi kartu kuning. Nah, terus dia yang absen itu siapa pemain penggantinya? Kan ada beberapa kayak udah dekat-dekat bahkan beda rombongan dipanggil, dua dipanggil. Yang pemain pertama yang dipanggil yang suruh pemain tambahan lah ya, pemain tambahan itu si Hernando Ari, kiper Persebaya itu hari Sabtu. Hari Sabtu pertama dia nyusul tuh. Terus besoknya Muhammad Ferrari back Persija sama back Persib Rahmat Irianto dipanggil juga nyusul hari Minggunya. Terus kemarin hari apa kemarin? Senin ya? Senin Struijk yang nyusul. Khusus Struijk katanya ada dapat info lah. Si Struijk ini sebetulnya Sintayong nggak manggil. Karena mungkin striker udah ada Ragnar, udah ada Hoki, udah ada Sananta juga ya kan, atau Marcelino bisa jadi false nine, Egy juga bisa. Tapi katanya si Struiknya yang mau emang pengen berangkat, nggak tahu lah apa, mungkin entah saking nasionalisnya itu nggak tahu lah. Karena berdasarkan info yang gue dapet itu Struik itu sebenarnya udah ditawarin 2 tiket. Lo mau tiket ke Hanoi apa tiket ke Belanda nih pulang, karena kan hari ini udah selesai juga kan, uji coba internasional udah selesai. Ditawarin 2 tiket, lo nih mau tiket pulang apa mau tiket ke Hanoi? Dia udah gue ke Hanoi aja, mungkin dia ngerasa udah enakan segala macam. Udah dari Hanoi ke Belanda dibayarin lagi. Bayar diri jauh lebih baik. Struik dan ya itu yang bikin agak kaget juga hari ini kabarnya si kiper Persikabo Syahrul Trisna juga nyusul. Boleh kan manggil-manggil begitu? Kalau kiper katanya boleh ya? Mungkin karena itu ada case cedera segala macam lah. Cedera kayaknya ada mungkin karena itu. Tapi yang Syahrul Trisna gue sih nggak ngerti juga nih apa, mungkin kan dengan Nadeo sakit kan. Kan tadinya ada 3 tuh. Nadeo, Adi Satrio sama Riyandi yang awalnya. Nadeo sakit, absen, manggil Hernando, sisa 3 kan. 3 kiper harusnya cukup lah ya. Jadi kayaknya Syahrul Trisna dipanggil ada kemungkinan ada kiper yang sakit nih kayaknya. Karena buat apa coba? Iya benar. Kayaknya sih salah satu di antara kiper yang ada di sana sekarang kayaknya langsung sakit lagi nih kayaknya ya. Karena urgensinya apa dong manggil kiper loh ya, kiper yang peluang mainnya itu kecil banget gitu. Kayaknya mungkin ya dugaan kita ada yang sakit lagi nih kiper gitu. Jadi mau gak mau Sintayong harus manggil pemain tambahan tuh. Karena mendadak hari H loh. Mungkin tadi dini hari lah atau subuh tadi mungkin terbang. Gak masuk akal sih menurut gue manggil. Lumayan rasakan hangat ya ada ya banyak masalah lah jelang match day keempat ini pertemuan kedua dengan Vietnam. Tapi ya mudah-mudahan hasilnya tetap dan itu kan ada Tom Haye dan Ragnar Orkamun yang kemungkinan starter kayak kita jatuh. Cuman kalau kata Pak Sumardi sih udah perubahan federasinya atau dokumennya udah selesai dan udah bisa main, ya tinggal kita lihat Sintayong nanti keputusannya apakah
apakah kedua pemain itu akan jadi starter atau enggak, karena ini yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya nih, Ragnar sama Tom Haye, utamanya Tom Haye kan yang akan mungkin jadi jenderal lapangan tengah baru timnas Indonesia. Profesor itu. Profesor. Tapi kalau Vietnamnya gimana, Kin? Kalau Vietnam ya kayaknya nggak ada terlalu banyak perubahan dari pemain-pemain yang kemarin main di sini ya. Jadi ya nggak ada sayur lagi. Justru ini gua lihat tuh tiketnya pada nggak laku. Oh gitu ya? Iya, baru 14.000 dari 40.000. Mungkin gua lihat. Udah tanda pesimis kali. Takut di mana Mak? Belanda. Iya. Bang Arif gimana ngeliat peluangnya di pertemuan kedua? Peluang Indonesia? Iya. Ada lah peluang menangnya pasti. Ada juga karena kan di era Sintayong nih kayaknya lawan Vietnam tuh nggak terlalu terlihat Itu ini loh dua kali menang kan? Dua kali menang beruntun dulu Piala kayaknya Asia, meskipun tuh susah banget. Meskipun gitu. tipis-tipis dan gol-golnya tuh Piala Asia penalti. Kemarin juga bukan apa? Ya ada sedikit inilah faktor. Tapi ada ininya kan, penangan yang penting menang gitu kan. Ya balik lagi maksudnya ini bukan Vietnamnya Park yang gue tahu kan, Vietnamnya Park tuh kan ngeselin banget ngelainnya, bikin lawan frustasi lah segala macam. Cuman ini kayak masih ada ininya lah yang bisa dimanfaatkan celah-celah di belakang gitu, terbuka gitu. Kemarin aja Indonesia juga peluangnya ada kan gitu. Kayak peluangnya keduanya si Egy juga tuh kan, yang dapat dari crossingnya arahan ditendang kena kiper tipis itu kan, lebar dikit lah. Maksudnya peluang-peluang itu ada gitu. Dan gua harap sih nanti di Maiden juga sama kayak gitu juga. Nggak usah terlalu ngepres juga sih. Dan Vietnam nih di 5 laga terakhirnya nggak pernah menang. Apa sama Indonesia apa? Dia lawan Kirgistan dia kalah 2-1, lawan Jepang Piala Asia kalah 4-2, lawan kita kalah 1-0 Piala Asia, lawan Irak kalah 3-2 Piala Asia, lawan kita kemarin kalah 1-0. Jadi kita doakan tren berlanjut. Kalah terus tuh, 5 kekalahan beruntun nih. Dan ntar malam jadi kalahan ke-6. Terus kalau kita pulangkan terus ke Prancis. Lu pengen dia terus apa enggak? Oh iya, biar bapuk ya. Biar bapuk terus, nggak apa-apa kita doakan aja. Terus jeda internasional kali ini juga dimanfaatkan oleh tim-tim Eropa untuk melakukan uji coba timnas. Nah, Bang Arif pada apa gak yang seru dari tim-tim Eropa? Ya sebenarnya relatif seru, gak seru sih biasa aja karena ini semua laga uji coba ya. Cuman kalau hasil-hasil yang cukup mengejutkan itu salah satunya Brazil yang menang 1-0 sama Inggris di Wembley kan, yang golin pemain umur 18 tahun atau 17 jalan 18 si Hendrik ya kan, mengejutkan ya. Walaupun golnya tap in ya tapi Brazil kan bapuk sekarang. Brazil tuh lagi jelek. Brazil sekarang tuh udah beda banget menurut gue. Maksudnya Jogo Bonito dulu, Ronaldo tuh udah gak kelihatan. Brazil sekarang tuh megang bola 4 detiknya udah syukur nih. Gitu. Karena susah banget gitu. Inggris yang bapuk loh. Iya, karena mereka lagi pelatihnya tuh bukan pelatih permanen. Lupa namanya siapa, tapi bukan pelatih permanen. Terus udah gitu trennya juga lagi buruk juga belakangan. Brazil gak pernah menang gitu. Ya tiba-tiba menang di Wembley walaupun lagu uji coba, tapi Wembley kan sakral buat Inggris. Kalah ya sorotannya ke gerbang selatan udah pasti kan. Di Southgate itu pasti. Soalnya dia udah punya talenta tuh bagus gitu loh dari belakang ke depan gitu kan. Tetap aja pragmatis, dia punya gelandang tuh kayak Kobbie Mainoo, ada Declan Rice, ada Jude Bellingham, ada Conor Gallagher. Mainnya masih pragmatis gitu, lebih di ibaratnya di 4-3-3 dia tuh lebih gelandang-gelandangnya lebih ke ditaruh untuk defensif, bukan untuk yang kreatif nyerang gitu. Padahal Bellingham top scorer Real Madrid gitu kan. Kalau lo taruh dia lebih ofensif pasti bagus gitu. Cuman ya sekali lagi di Southgate dan ya harapan it's coming home Inggris kayak susah sih di Piala Eropa. Menariknya Southgate itu diisukan mau ngelatih MU loh. Aduh, gimana Kin? Gantiin Ten Hag? Enggak. Ten Hag aja. Kenapa? Enggak. Tapi yang menarik di match Inggris Brazil itu debutnya Kobbie Mainoo ya. Ya, itu lagi MU. Oh, bener dong. Ya benar. Kobbie Mainoo main tenang, pemain muda. Jadi Inggris kayaknya. Bahkan Southgate ngomong nanti lawan Belgia menjadi starter. Kobbie Mainoo. Iya. Lawan Belgia ntar malam ya? Iya. Inggris tuh harus bisa juara kalau Harry Kane dicadangin atau nggak dipanggil sekali. Kutukannya di dia. Tapi Harry Kane cedera kan? Iya kan, cedera terus penggantinya Oli Watkins nggak bisa kan ternyata gitu mimpin lini depan. Piala Eropa udah di ini belum sih? Undian belum ya? Undian apa grup? Udah ada. Oh, udah ya? Udah ada. Inggris satu sama lawan-lawannya lah. Iya, Inggris masih banyak catatan lah bilang Piala Eropa kan, walaupun fansnya pada optimis, apalagi ngeliat jersey barunya Inggris tuh keren kan. Iya. Makanya keren tuh jersey baru mana tuh Inggris, Italia, Jerman. Nah, Inggris
PR-nya masih banyak gitu di lini belakang. Maguire masih kecolongan, itu ada satu momen kemarin Rapinya itu onside ya, Maguire seperti biasa lah gagal nge-marking dia, ketinggalan ya. Rapinanya juga sayangnya rada-rada jadi nggak gol. Bola yang diambil Walker mau nyapu kena punggungnya Maguire. Kayak sengaja gitu. Cedera kan. Maguire cedera. Aduh ya, kelakuan itu. Ya selain Inggris sama Brazil tuh ada Prancis sama Jerman. Ya. Prancis kalah sama Jerman 2-0 ya kan, dengan gayanya Nagelsmann yang begini. Ya pokoknya di situ ini Jerman memperlihatkan titik kebangkitan ya kan, mereka tuan rumah Piala Eropa nanti. Nah itu dia udah manggil lagi si itu maestronya tuh Toni Kroos. Bahkan ngumpan kan? Ngasih umpan gol tercepatnya buat Florian Wirtz waktu itu kan. Dan itu jadi kunci juga buat Jerman sih. Jadi ada optimis lah nanti Euro itu. Jerman sama Prancis. Lagi sih selain itu Itali lawan 2 kali main kan ya, menang juga lawan Venezuela sama Ekuador. Iya benar. 2 kali main, cuman PR-nya Itali masih tetap sama ya. Kayaknya mereka harus mencari solusi untuk penyerang sih. Penyerangnya itu mengandalkan Retegui kan, yang masih muda dan relatif belum terlihat juga gitu. Immobile gimana? Nah itu dia yang lama-lama pasti dipanggil Immobile, Gianluca Scamacca masih disorot. Christian Vieri. Jadi ya ini PR untuk Euro sebenarnya lebih seru sih, karena tim-tim favorit tuh hampir nggak ada. Italia masih ngebangun, Jerman mungkin tuh favorit tuan rumah, Inggris juga ya euphoria it's coming on lah, udah biarin sama fans. Prancis paling euforia media dan supporter. Prancis kalah tapi ya tetap Prancis gitu kan, mungkin dia nyimpan kekuatan belum kelihatan nanti sebenarnya. Terus apa lagi, Portugal mungkin calon juga karena nih di kualifikasi gak pernah kalah kan. Tapi dia tanpa Ronaldo ya. Iya, dan catatannya sama Roberto Martinez bagus, mulus, tapi ya mereka sekali lagi nggak punya penyerang juga yang bisa jadi pendulang gol. Kita lihat nanti. Pokoknya di Euro ini ketat sih persaingannya, belum kelihatan yang benar-benar calon juaranya. Ronaldo tuh dari 40. Capean main di Arab kayaknya. Iya serius, kalau yang kemarin tuh yang dia menang diistirahatkan. Kalau Italia dengan Spalletti lu lihat gimana? Si Spalletti kan ngomong dia mau ngikutin terinspirasi Pep Guardiola di Man City. Kalau lihat formasinya gimana atau pemilihan pemain-pemainnya? Inspirasi sih udah ya, paling udah botak. Udah sama. Tapi masalah butuh waktu atau tidak nanti kita bisa lihat lah di pertandingan turnamen sebenarnya. Tapi kalau cara dia mempraktikkan permainan filosofi ofensifnya waktu jadi Napoli ke Italia sudah mulai kelihatan gitu kan, dengan pemanggilannya, dengan cara main ball post-nya juga kelihatan. Cuman sekali lagi ini pilihan untuk pemainnya belum banyak Italia gitu dibanding zaman-zaman dulu gitu kan. Sekarang kayak terbatas itu tuh aja yang dipanggil, apalagi Verratti udah pensiun juga ya kan. Nah udah agak susah gitu untuk gelandang tengahnya, dan Tonali ada kasus ilegal judi itu jadi nggak bisa gitu kan. Ya udah, jadi ini Italia datang sebagai juara bertahan tapi diragukan bisa mempertahankan juga gitu. Italia kayak selalu diragukan sebelum. Iya, itu semakin diragukan semakin jago biasanya. Italia. Favoritnya siapa? Piala Eropa. Prancis lah sama Jerman. Inggris enggak ya? Enggak, jaket doang Inggris. Gue Italia. Cacing naga-naga Inggris lah. Kalau Portugal deh. Portugal juga menarik pemain-pemain yang sebenarnya di tengahnya kan, ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes, terus ada Rafael Leao. Nah, si Ronaldonya ini sebenarnya masih dibutuhkan apa enggak sih? Nah, ini tergantung gimana Roberto Martinez menangani Ronaldo gitu. Karena nih pemain ya gimana ya? Dia itu sebenarnya mungkin pelatih dilemanya, gue tahu nih orang berkualitas, tapi umur udah nggak muda lagi, lu udah nggak bisa nyeprin, udah nggak bisa segala macem gitu kan, dan egonya tetap tinggi gitu. Jadi agak susah juga menyadangkan dia gitu kan. Itu bisa jadi gimana cara Martinez menanganinya aja. Soalnya terakhir Fernando Santos itu kan gagal di Piala Eropa itu gara-gara ya Ronaldonya itu kan. Kasusnya pembicaraan soal Ronaldo lebih banyak gitu loh. Ketika siapa tuh Gonzalo Guedes siapa? Gonzalo Ramos ya yang main jadi striker. Terus di yang abis itu Ronaldo nggak main kan, dibilangin mestinya Ronaldo yang main, mestinya gini. Nah bahkan kalau Ronaldo main taktikalnya mungkin menyesuaikan Ronaldo juga kan. Tapi ya sepak bola sekarang itu kan dibutuhkan kolektivitas gitu loh ya kan. Lo nggak bisa terlalu nge-build sesuatu dari satu pemain gitu loh. Lo bisa nggak jalan, pressingnya nggak jalan, terus lo juga nggak bisa nunggu doang gitu kan, banyak faktor gitu. Makanya tergantung Roberto Martinez nanti gimana. Kalau Ronaldo dibawa apa enggak sih, gue yakin 100% dibawa. Cuman main apa enggaknya nggak tahu. Buat nyuruh-nyuruh dari lapangan. Final Piala 2016 sambil bincang-bincang. Nah kalau Spanyol kan kalah nih dia lawan Kolombia. Lalu gimana Rip ngeliat dari
Spanyol dengan banyak muka baru sebenarnya Spanyol. Si pemain Barca tuh yang backnya. Nggak, siapa tuh si ini ya? Aduh lupa, Kubasi kan. Nah, ya Spanyol sih tetap ya, maksudnya gue ngelihat dia mau diganti, mau pelatihnya De La Fuente, mau dulu Luis Enrique, tetap aja mainnya Fuente, spaghetti. tetap aja mainnya Spanyol ya bopos gitu gitu. Jadi maksudnya kemungkinan mereka juga untuk lolos fase grup sih bisa jadi, tapi untuk juara sih gue nggak yakin, masih belum terlalu kelihatan kalau kalian juara untuk Spanyol. Kita ngomongin ini ya lebih jauh aja karena nih sekarang lagi ada uji coba, jadi langsung aja ke Piala Eropa kan mereka gimana. Kalau pemain yang bersinar nggak ada. Serius? Gue lebih menyorot. Nggak, soalnya kalau pelatih pemain emang nggak ada sih menurut. Si Retegui itu 2 gol mana? Siapa? Si Retegui. Bruno ya. Arhan sih bersinar. Bruno ngangkat Portugal katanya. Mau gue baca di ketimbang itu pemain yang lagi disorot ya emang Southgate. Bang Selatan. Gimana ya, kita melihat Inggris gitu loh, talentanya bagus gitu dari belakang ke depan, cuman mainnya begitu gitu. Kayak kalau final Piala Eropa 2020 itu kayak gitu tuh. Jadi gue nulis artikel di Bola Skor juga itu, kalau misalnya talentanya Inggris tuh bagus, buat ofensif bisa, tapi Southgate lebih milih main bertahan gitu, takut sama Italia. Padahal bisa dia ngeladenin di Wembley gitu. Dia udah berapa tahun sih Southgate? Udah lama. Dia dari Piala Dunia kan? Iya, Piala Dunia udah itu. 2014. Ya di pertahanan karena progres. Progres tapi ini semifinal ya. Final. Kayak kalau Indonesia Inggris juga di seri nih. Hah? Ada lagi kak yang mau dibahas tentang Indonesia? Timnas kayaknya tadi udah cukup lengkap lah. Tapi kita ingetin ya, ini apa? Ya. Di syutingnya hari Selasa. Jadi kita lihat saja hasilnya gimana, mudah-mudahan menang dan Indonesia bisa selangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Oke semuanya, balik lagi. Jumpa lagi besok ya di hari Jumat dengan tema yang menarik. Dadah.